Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim Gelap Malam yang akan membawakan kalian ke sebuah cerita mistis lainnya kali ini. Sebelum itu berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang semua cerita mistis lainnya. Terima kasih dan berhati-hatilah atas kegelapan yang menunggu dari arah yang tidak kita tahu. Di sebuah desa tua di lereng pegunungan Jawa Tengah, berdiri sebuah warung tua reot yang hanya buka saat malam Jumat Kliwon. Warung itu dikenal warga sebagai warung seribu kunyit, karena hanya menjual minuman jamu kunyit asam, dan konon bisa mengobati segala penyakit. Tapi rumor gelap menyelubunginya. Mereka bilang, yang minum jamu itu bisa melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tua ibu pemilik warung itu menggema saat menyambut pelanggan. Tiap malam Jumat Kliwon, ada saja yang datang. Meski tidak tahu siapa yang menyebarkan keberadaan warung itu, di antara para peziarah dan penikmat mistis, datanglah Indra, seorang konten kreator horor yang nekat datang demi konten. Ia tak tahu bahwa malam itu bukan sekadar malam horor biasa. Ia akan menyaksikan dunia yang tak pernah kembali sama. Di antara para peziarah dan penikmat mistis, datanglah Indra, seorang konten kreator horor yang nekat datang demi konten. Ia tak tahu bahwa malam itu bukan sekadar malam horor biasa. Ia akan menyaksikan dunia yang tak pernah kembali sama. Tanpa banyak kata, ia menyodorkan segelas jamu kunyit asam. Warnanya oranye pekat, uapnya membentuk wajah samar yang tampak berbisik. Minum sampai habis. Mas, ujar si nenek. Indra, yang terbiasa dengan lokasi angker, merasa sedikit merinding. Tapi untuk konten, ia tetap merekam. Ia minum setengah gelas, lalu pandangannya berubah. Warung itu kini gelap. Pelanggan lain tampak diam tanpa ekspresi. Dan nenek itu tidak lagi duduk. Ia berdiri di belakang Indra, wajahnya tak memiliki mata. Setelah meneguk jamu itu, Indra merasa sekelilingnya membeku. Warung itu lenyap, digantikan hamparan padang ilalang gelap dengan puluhan pocong berdiri kaku menghadapnya. Di kejauhan, terlihat siluet seorang wanita berambut api memegang kendi. Nafas Indra sesak. Kamera di tangannya bergetar, dan layar mulai menampilkan sosok-sosok yang bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang. Kamu sudah dibuka matanya? Suara serak terdengar dari belakangnya. Indra menoleh nenek itu kini bertanduk. Kulitnya hitam mengelupas. Selamat datang di antara kami yang haus, katanya sambil menyentuh dada Indra. Seketika jantungnya berdenyut keras, dan semua makhluk dalam ilalang itu menatap ke arahnya. Dunia manusia mulai kabur, dan Indra masuk ke dunia lain tempat para arwah penasaran berkumpul, mencari tubuh untuk pulang. Indra berusaha melarikan diri, tapi setiap langkah membawanya kembali ke warung yang sama. Tidak peduli ia belok ke kiri, kanan, atau mundur, warung itu muncul lagi. Bedanya, setiap kali ia kembali, warung itu tampak lebih tua, lebih suram, dan lebih banyak makhluk duduk di bangkunya. Warung ini bukan tempat mampir, Mas, bisik suara dari kendi. Tiba-tiba, jamu dalam gelasnya mendidih sendiri. Satu persatu pelanggan mengangkat wajah dan tak satu pun memiliki mata. Indra ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Kamera dadanya menunjukkan sesuatu lain. Tubuhnya sedang duduk diam, tak bergerak. Sementara roh-roh berkeliaran di sekelilingnya. Ia mulai sadar ia bukan lagi bagian dari dunia manusia. Ia adalah tamu abadi warung itu. Dari balik kabut, muncullah lelaki tua dengan kain kafan lusuh. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Kiai Kasiran, penjaga warung sejati. Ia menceritakan bahwa warung ini dulunya adalah tempat pembuangan korban pesugihan. Para dukun menyembunyikan mereka di bawah tanah, lalu memanggil arwah untuk menjaga dagangan. Minuman kunyit itu berasal dari sari tubuh-tubuh perawan yang dikubur hidup-hidup. 1000 kunyit, 1000 nyawa, katanya sambil tertawa tanpa suara. Indra mulai melihat kilasan-kilasan. Gadis-gadis muda diseret ke sumur tua. Wajah mereka penuh luka. Mereka menatap kamera seolah meminta tolong. Kamu satu dari 1000. Yang berikutnya datang malam Jumat depan. Tubuh Indra mulai membusuk di layar kamera, tapi ia masih hidup dalam wujud roh. Kiai Kasiran menawarkan pelepasan jika Indra bisa membawa pengganti sebelum Jumat Kliwon berikutnya, maka ia bisa kembali ke tubuhnya. Bawa satu jiwa yang bersedia meminum kunyit dengan ikhlas, katanya. Indra ragu, tapi ketika ia menoleh ke tubuhnya sendiri yang semakin layu, ia tahu tak punya pilihan. Kamera di tangannya kini bisa merekam dari dunia roh. Ia harus mencari korban baru dan ia sudah tahu siapa. Ser,
sahabat lamanya yang juga pemburu cerita horor. Ia akan mengirim pesan dari dunia gaib. Seminggu kemudian, video Indra muncul di internet. Judulnya Warung Seribu Kunyit Jamu Gaib yang Membuka Mata Ketiga. Ribuan orang menonton, termasuk Sarah. Dalam video itu, Indra terlihat minum jamu, lalu merekam makhluk-makhluk aneh di sekelilingnya. Tapi tak ada penonton yang sadar seluruh makhluk itu menatap ke arah penonton, bukan ke Indra. Sarah merasa tertarik. Ia melihat koordinat warung muncul sebentar di layar dan ia catat. Malam Jumat Kliwon pun datang lagi. Sarah menuju lokasi dengan langkah pasti, tidak tahu bahwa ia sedang menempuh jalan yang sama seperti Indra. Sarah sampai di warung. Nenek tua itu masih ada dan kembali menyodorkan jamu. Sarah yang penasaran langsung meneguk habis. Kali ini ia melihat Indra duduk di meja, tersenyum dengan mata putih. "Kita ketemu lagi," bisiknya. Sarah menjerit saat tubuhnya terkunci dan kamera yang dibawanya merekam wajahnya yang membeku. Sekarang warung itu memiliki 2 pelanggan baru, dan video mereka terus muncul di timeline orang-orang, menjadi iklan tak kasat mata dari dunia arwah. Kisah ini jadi pengingat bahwa rasa penasaran bisa jadi pintu neraka yang dibuka tanpa sadar. Jangan bermain dengan hal-hal gaib tanpa ilmu. Warung Seribu Kunyit hanyalah satu dari sekian banyak tempat terkutuk yang memancing jiwa-jiwa penasaran. Kalau kalian punya kisah atau lokasi misterius seperti ini, tulis di komentar. Jangan lupa like, komen asal kota kalian, dan makna inti cerita ini menurut kalian. Dan yang paling penting, subscribe agar kalian tak ketinggalan cerita horor lainnya. Siapa tahu nama kalian muncul di cerita berikutnya.